Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maqasudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasad, wabil khusus murabbi arwahina guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghassaf Maslul, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, dengan wasilah beliau ruh kita disentuhkan, menyentuh tapi tak tersentuh dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua alat, dzikir jahar dan dzikir khafi. Dari dua alat itulah membuat kita bisa ma'rifatullah. Oleh karena itu, dengan barokah manaqib pada sore hari ini, kita doakan Abah semuanya, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, rezeki, panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah, sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu bapak, anak, saudara, suami, istri, saudara tetangga kanan kiri kita yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah di sisi Allah. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada keluarga kita semuanya, almarhum, almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini diuji Allah sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya yang hadir beserta anak turun, keluarga semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang kaya raya berkah. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solihah, dan kita beserta anak turun tercatat dibisahkan untuk menyempurnakan haji hakikat kita dengan haji syariat ke Baitullah, Makkah wal Madinah, dan termasuk murid-murid Abah yang tercatat selalu bahagia dan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dimanapun selalu bahagia. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridha dan mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah yang terakhir tak lupa
manakib ini kita doakan saudara kita yang mungkin belum ketemu jodoh. Semoga Allah mempertemukan jodoh yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Dan yang belum mendapatkan momongan, yang sudah nikah, semoga Allah memberikan momongan selekasnya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat ilmunya, berguna nusa dan bangsa, khususnya agamanya. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, para wakil talqin, Syekh Mursyid, baik yang sudah ikut gabung atau belum, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, dan penggagas manakib, diantaranya Teh Susi yang pada hari ini menyempurnakan syariat Islam, yaitu haji syariat di Baitul Mukkah, dan Umi Syahid, dan Bu Wayuni yang dari Inggris, dan Bu Kartini dari Texas, Amerika, dan yang lainnya, ikhwan wal akhwat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, andaikan kalau kita sebut satu persatu habis waktunya. Semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah ditakdirkan Allah, dipilih Allah, dimasukkan satu wilayah yang suci, tempat yang suci, duduk bersama guru yang suci, dan belajar sama-sama menyucikan jiwa kita, berharap menghudurkan Allah yang Maha Suci, selalu bersama yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Mungkin kalau saya itu orangnya terlalu banyak doa dari awal doa terus. Kenapa? Karena inti dari majelis manakib itu doa. Inti dari manakib itu doa. Jadi kita doakan guru kita. Wajib kita mendoakan guru kita. Karena kita bisa duduk di sini dari berbagai wilayah, baik di luar negeri maupun dalam negeri, bisa duduk seperti ini karena barokahnya guru mursyid, wasilahnya guru mursyid, ditempatkan yang suci. Maka kita doakan guru kita. Kedua, tanpa adanya wasilah orang tua kita, kita nggak ada. Makanya sepantasnya kita mendoakan keluarga kita, almarhum almarhumah, yang baik yang masih hidup maupun yang sudah pulang ke rahmatullah, kita doakan. Kita doakan juga secara tidak langsung ada sedekah yang sirih, yang rahasia. Apa? Doa, mendoakan. Mungkin ada yang sakit keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, meskipun tetangga kanan kiri kita itu gak suka sama kita, tapi kita diajar sama guru mursyid mendoakan. Ini kalau bukan ada bimbingan guru mursyid, kita nggak mungkin mendoakan tetangga kanan kiri yang biasanya bibirnya sewot itu. Tapi karena dengan adanya bimbingan guru mursyid, kita doakan. Dia mau sewot kek, mau tidak sewot kek, tetap kita doakan. Baik itu sudah meninggal atau tidak. Inilah barokahnya manakib. Jadi tetap kita jadikan wasilah untuk apa? Untuk doa. Baik doa yang sudah pulang ke rahmatullah, maupun kita yang masih di dunia. Butuh pertolongan Allah dan butuh hajat-hajat kita terpenuhi. Maka kita jadikan wasilah, tawakal kepada Allah lewat barokahnya manakib. Alhamdulillah. Kedua kalinya kita mendoakan. Makanya jangan sia-siakan majelis manakib itu. Majelis manakib itu ada dua pandangan. Kalau kita punya anak dua, yang satunya kelas 1 atau kelas TK lah, TK besar, sama yang mahasiswa. Kita tanya. Yang kecil, yang TK ya, TK besar. Nah, besar mana bulan sama bintang? Kira-kira anak kita jawab gimana? Kita ulang kalimatnya. Anak kita punya anak dua.
Satunya TK, yang satunya mahasiswa. Jaraknya jauh. Terus yang TK ini kita tanya, nah besar mana bulan sama bintang? Kira-kira jawabnya apa anak kecil ini? Pasti, ya bulan mama gitu. Apa salah? Tidak. Karena anak kecil melihatnya itu yang besar itu di pandangan mata ini. Jadi tidak salah kalau anak kecil mengatakan bulan itu besar, bintang itu kecil. Begitu juga kita tanya kedua anak yang mahasiswa, nak, besar mana bulan sama bintang? Dia pasti menjawabnya dua. Pertama kalau dilihat dari mata ini, bulan itu lebih besar daripada bintang. Yang kedua, kalau kita pandang lagi jarak antara bulan dengan bintang itu lebih dekat. Bulan dengan dunia itu lebih dekat daripada bintang. Sesungguhnya yang lebih besar itu bintang. Kenapa dia bisa menjawab seperti itu? Karena ada tambahan ilmu. Jadi pandangan seseorang itu ada yang menyikapi pakai pandangan mata zahiriyah, ada yang menyikapi pakai pandangan zahiriyah sama pandangan pengertian pemahaman ilmu, wawasan keilmuan. Maka majelis manaqib itu kalau dipandang dari sudut basyirah ini, basar ini pandangan zahiriyah, ya biasa-biasa saja, nggak ada hasilnya, reaksinya nggak ada, ya cuman seperti ini. Itu ya biasa-biasa saja, tidak ada yang berlebihan. Karena apa? Pandangannya sudut pandang anak kecil. Kalau seolah-olah tidak ada kemanfaatan bagi anak yang masih belum memahami hakikat kehidupan. Bagi seseorang yang belum paham memahami hakikat manaqib itu sendiri. Bagi seorang anak yang sudah mahasiswa, sudut pandangnya beda manaqib itu. Sepintas kita ini jaraknya jauh. Ada yang dari Amerika, ada dari Inggris, dari Jakarta, Surabaya, ada yang dari Purbalingga, Majalengka, ada dari Malang, ada dari macam-macam. Tapi karena melihatnya itu di samping pandangan basor, pandangan ini, untuk apa? Itu secara langsung ada ikatan batin. Kenapa kita bisa duduk seperti ini? Padahal yang kita lakukan sama. Amalnya sama, mulai kemarin juga sama. Ada MC-nya, pembacaan Al-Quran, ada baca sholawat, ada baca tanbih, baca tawasul, terus manqobah, dan manqobahnya setiap hari itu saja sampai bulan Dzulqa'dah itu. Tidak berubah. Tapi kenapa kita bisa betah? Karena memandangnya tidak cuman pada pandangan yang secara anak kecil, pandangannya mahasiswa apa? Di balik hikmahnya manaqib itu ada hikmah barokah di dalamnya. Di dalamnya itu ada barokahnya. Nah, barokah itu di dalamnya, rasanya bukan di luarnya. Apa barokahnya? Kita duduk seperti ini secara tidak langsung kita riyadhah ibadah. Kita duduk yang seperti ini, minimal kita bisa bertempat yang suci, setidak-tidaknya ucapan kita positif baik, thayyibah baik. Mendengarkan, kita tadi baca apa? Membaca Fatihah. Berapa kali yang kita baca Fatihah? Padahal Fatihah itu di dalam kitab At-Tibyan ada keterangan, siapa yang baca Al-Quran per ayat, per huruf, itu sama Allah dibalas 10 kebagusan. Sebagaimana alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif sendiri itu satu huruf, lam sendiri satu huruf, mim sendiri itu satu huruf. Padahal satu hurufnya saja sama Allah dibalas 10 kebagusan. Kalau alif lam mim itu berarti berapa? 3 huruf, berarti Allah membalas 30 kebagusan. Kali berapa yang kita baca Fatihah itu berapa yang kita baca? Berulang-ulang. Nah, dengan bacaan Quran yang kita baca mulai Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Mau'izatin, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, macam-macam sampai yang lainnya tadi sholawat, kita mendengarkan qori membaca Quran juga. Itu secara tidak sadar di situ itu sebagai apa? Kita menabung kepada Allah.
Kita menabung bacaan-bacaan Quran tadi. Untuk apa? Suatu saat. Harus ingat, suatu saat Allah itu pasti kita diuji sama Allah. Ujiannya Allah itu macam-macam. Kadang Allah itu menguji dengan anak. Allah menguji dengan istri. Allah menguji dengan suami. Allah menguji dengan teman, Allah menguji dengan jabatan, Allah menguji dengan usaha, Allah menguji dengan tetangga, Allah menguji dengan sehat, Allah menguji dengan kesakitan, macam-macam ujian. Ujian itu pasti datang, ujian itu seperti air hujan yang setiap saat akan turun. Nah, kita yang secara tidak langsung siapkan payungnya sebelum hujan. Jangan sampai ketika hujan kita masih mencari payung. Otomatis banyak orang sudah basah kuyup mencari payung. Apa untungnya payung kalau masih mencari payung? Maka guru mursyid kasih alat. Sebelum hujan sediakan payung. Jangan waktu hujan cari payung. Sudah basah kuyup cari payung. Apa untungnya? Jadi kita manakib ini kalau dilihat dari sudut pandang anak yang mahasiswa, pola pikirnya beda. Kita sudah menyiapkan payung kehidupan. Dengan apa? Dengan kita membackup masalah-masalah kita. Dengan apa? Bacaan Quran kita. Doa-doa kita secara langsung sedekah sama orang lain. Timbal baliknya ada. Ini contoh sebagaimana Nabi Yusuf, Nabi Yunus itu kurang lebih dakwahnya mengajak umat-umatnya untuk mentauhidkan Allah, kalimat la ilaha illallah itu kurang lebih 55 tahun. Nabi Yunus mengajak umat-umatnya, mengajak supaya mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Itu kurang lebih 55 tahun. Itu saja dengan kurun waktu segitu saja banyak yang belum percaya. Sampai-sampai Nabi Yunus ikut berlayar, di mana perahunya yang dinaiki sama Nabi Yunus itu banyak beraneka ragam. Itu ada orang, ada binatang, macam-macam barang bawaan. Di situ ada ombak besar, di mana perahu itu mau tenggelam. Nah, mau tenggelam, di sini harus ini dimusyawarahkan. Ini keberatan muatan. Muatannya terlalu overload. Maka ini tidak mampu. Akhirnya di situ ada seperti arisan. Siapa yang diambil namanya itu harus dibuat, kata orang Jawa itu wadal. Dipersembahkan. Istilahnya dibuat apa bahasanya itu? Ya pokoknya dilempar lah, dibuang lah. Istilahnya harus supaya apa? Kapal ini selamat. Mendingan dikorbankan satu orang. Ternyata di situ Nabi Yunus yang dilempar ke laut. Apa yang terjadi? Nabi Yunus dilempar ke laut, langsung ditangkap sama ikan yang besar. Ada yang mengatakan ikan paus lah, ikan hiu macam-macam. Yang penting pada endingnya Nabi Yunus dimakan ikan. Di dalam perut ikan Nabi Yunus selamat. Kenapa Nabi Yunus selamat? Karena Nabi Yunus ini ada, kata orang-orang bacaannya subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Itu yang dibaca Nabi Yunus. Tapi kata orang-orang itu Nabi Yunus berdoa, padahal bukan. Allah mengatakan, "Hi Yunus, andaikan kamu sebelum semua berzikir kepadaku, andaikan kamu sebelum tidak berzikir kepadaku, akan aku binasakan. Tapi dengan berzikirnya kamu sebelumnya, aku selamatkan. Dengan zikir itulah sebagai apa? Maharnya, mas kawinnya menebus musibah itu." Jadi sesungguhnya kita manakib ini kalau kita lihat dari kacamata basyiro, bahasa hati,
dengan pandangan keilmuan, di dalamnya manakib itu ada barokah. Di situ secara langsung kita menabung kebaikan, kita menabung setiap hari baca Fatihah. Berapa kali yang kita baca setiap hari kalau kita itu dengan bacaan-bacaan itu sebagai apa? Mahar mas kawin, menebus suatu saat kita akan berhadapan dengan apa itu masalah dari Allah. Allah pasti menguji kita. Tapi kalau kita sudah menyiapkan, sebagaimana musibah atau ujian dari Allah itu seperti hujan, tapi kita sudah menyiapkan payungnya dengan apa? Bacaan-bacaan Al-Quran itu. Makanya kalau kita melihat manakib ini dengan hikmahnya di dalam, mungkin kita tidak mungkin istilahnya meninggalkan manakib. Kenapa? Di dalamnya manakib itu subhanallah, itu di dalamnya ada istilahnya maharnya menebus hajat-hajat kita. Bagi orang yang suka manakib, haram hukumnya susah. Orang yang penggiat manakib, haram hukumnya miskin. Secara langsung kaya batinnya. Meskipun secara zahiri ya dunianya pas-pasan, bahkan diuji Allah dengan sangat berat sudut pandangnya manusia melihat, tapi dia akan selalu dimampukan sama Allah. Kenapa? Sudut pandangnya, hatinya itu bersama, selalu masukkan barokah-barokah dari Allah lewat guru mursyid. Selalu masuk ke dalam dirinya, jiwanya itu dengan barokahnya Quran, barokahnya sholawat, barokahnya doanya. Ikhwan wal lesan mengucapkan, didengar telinga merespon, pola pikirnya, hatinya jalan zikir khafi dan bacaannya. Itu barokah, mentransfer energi positif. Makanya kalau ada ikhwan wal akhwat tidak senang dengan manakib, tentunya ikhwan ini belum sehat. Orang kalau tidak sehat, lihat saja orang kalau tidak sehat, mau makan sate yang enak tetap pahit. Makan rawon, meskipun enak rawonnya, kalau orang itu sakit tetap pahit. Begitu juga manakib. Bagi orang yang masih sakit jiwanya, difahamkan dengan manakib, belum percaya. Karena apa? Dia cuma melihatnya sepintas seperti layar kaca. Apalagi yang istilahnya yang offline. Makanya manakib itu baik online maupun offline, kita ada kesempatan, wajibkan, niatkan, hadir ke situ. Kita melihat mana itu? Kita hadir bersama guru kita, baik online maupun offline. Ketika kita membaca tawasul macam-macam itu, guru-guru kita ini semuanya hadir. Mulai Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aos, yang Al-Hayy yang hidup ini, dan silsilah sampai Syekh Abdul Qadir, bahkan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadir. Ketika seorang umat mengucapkan sholawat ke Rasulullah, Rasulullah menjawab sholawatnya umatnya. Makanya orang ikut manakib, subhanallah, bacaan Qur'annya ada, baca sholawatnya ada, maka majlis manakib adalah majlis Quran. Maka ketika kita sudah masuk ke majlis Quran, siapkan diri kita, cara berpakaian yang rapi, yang sopan, syukur kita punya wudhu yang sempurna. Cara berpakaian, kalau perempuan pakai jilbab, rapikan. Di situ ada sholawat. Untuk apa? Bersolawat ke Rasulullah. Dengan kita bersolawat, kita pun mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Tanda apa? Syukurnya seorang umat mendoakan Rasulullah Muhammad, berarti dia mencintai Rasulullah. Bersolawat. Ini majelis manakib, majelis sholawat juga. Majelis manakib termasuk majelis ilmu. Banyak ilmunya di dalamnya. Makanya guru Abah itu selalu, kalau apapun tawajuh. Fokusnya apa? Minta Allah yang kasih ilmu. Bukan kita menciptakan ilmu. Ilmu kita ilmu bekas. Bukan ilmu menciptakan, membaca buku. Bukan. Tapi dengan zikri itu yang kita keluarkan lewat apa? Ilmu. Kita sampaikan ilmu. Dari mana ilmunya? Dari zikir. Makanya di sini, mohon maaf, ini ada kopi. Ini ada kopi.
Kita ini belajarnya bukan mendengarkan tata cara bikin kopi, tapi kita merasakan. Ini ada kopi, mohon maaf, saya minum, saya rasakan. Itu saya contohkan. Ilmu kita itu ilmu sudah bekas. Kita minum, terasa nikmat, kita tanya, apa itu kopi? Kopinya gimana? Ada airnya, ada gulanya, ada kopinya diadu dengan air yang mendidih, kita rasakan baru kopi. Maka majelis manakib itu majelis ilmu yang membawa rasa, rasa membawa ilmu, bukan ilmu katanya. Guru mursyid mengajarkan kepada kita, kata kita, bukan katanya Quran, bukan katanya hadis, bukan katanya kiai, bukan katanya ustadz, kata kita sendiri. Dari apa? Dari zikir kita yang dibimbing sama guru mus. Karena ketawaduan kita sama guru, kita condong dari guru kita. Jadi pada dasarnya zikir kita yang menguatkan. Karena ilmu itu seperti air, itu ada dua. Ada air di bak mandi, ada air di comberan. Sama-sama air. Yang bisa dibuat mandi air yang mana? Di bak mandi. Meskipun air di comberan juga bisa, tapi tinggal kita. Bagi orang yang akalnya sehat, mau mandi cari air yang di bak mandi, bukan di comberan. Bagi orang yang akalnya tidak sehat, yang mandinya di comberan. Nah, ini majelisnya, majelis air yang di bak mandi. Ilmunya ilmu bekas dari guru, dari Aba'os dari Aba Anom dari Aba Sepuh, sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Rasul para sahabat, sampai ke Rasulullah, sampai Malaikat Jibril, sampai ke Allah. Karena ilmunya cuma satu, kalimat la ilaha illallah. Guru mursyid mengajarkan cuma dzikir la ilaha illallah sama dzikir khafi. Dengan dua ini alat, justru dengan dua alat itu menyempurnakan syariat-syariat kita. Kalau ada orang mengatakan syariatnya kurang belum baik kalau sudah belajar toriko, justru dengan bertoriko itu menyempurnakan syariat-syariat kita, menyempurnakan sholat kita. Bagaimana rukuk yang baik, bagaimana iktidal yang baik, bagaimana sujud yang baik, bagaimana duduk di antara dua sujud yang baik, tahiyat awal, tahiyat akhir, itu semuanya harus apa? Disempurnakan dengan apa? Dzikir khafi, aqimus sholata lidzikri. Kalau soman menyempurnakan fisiknya saja, khilafiyah banyak perbedaan. Kita justru dengan bertoriko menyempurnakan contoh satu saja sholat. Dengan zikir ini sempurna sholat kita. Akhirnya apa? Kita tidak mudah menyalahkan orang. Wilayah fisik itu macam-macam, silakan, karena ini bukan untuk Allah, ini untuk kita. Fa innama yashkuru nafsi. Syariat itu pahala untuk diri kita, bukan untuk Allah. Yang untuk Allah yang di sini, yang jadi pertanyaan, sholat kita untuk siapa? Untuk kita apa untuk Allah? Kalau untuk Allah harus wajib ada ininya, ada zikirnya. Kalau di sini nggak ada zikirnya, berarti belum sholat, belum ketemu Allah. Cuman orang melihat sholat, peraga sholat. Guru mursyid mendidik kita di samping menyempurnakan syariat gerakannya, tapi disempurnakan ruhnya supaya ada rasanya sholat. Apa? Khusyuk. Dan khusyuk letaknya bukan di otak, bukan di mulut. Khusyuk itu letaknya di hati kita, zikir khafif. Kalau hatinya sudah ingat Allah, disitulah dia sudah bertatap muka ruhnya dengan Allah. Yang mengatakan khusyuk dan tidaknya itu Allah, bukan kita. Yang penting kita perintahnya, gerakannya harus dijalankan, rasanya, ruhnya ini juga harus hidup. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para khusyuk dan tidaknya, manusia yang mengatakan khusyuk, yang tahu khusyuk sesungguhnya adalah Allah Subhanahu. Supaya Allah mengatakan khusyuk kepada kita, tentunya kita memanggil Allah di hati kita, menyebut nama Allah, biar Allah sendiri yang mengatakan khusyuk kepada kita semuanya. Alhamdulillah, inilah barokahnya kita bermajelis manakib, amaliyahnya jalan, kita sadar langsung, kita selalu mendoakan keluarga kita, baik yang hidup maupun yang mati. Kita mendoakan keluarga kita, baik yang yang sakit supaya sembuh, dan macam-macam. Ini barokahnya manakib. Yang terakhir, kita mendapatkan ilmu bekas-bekasnya guru kita dengan lewat dzikir la ilaha illallah dan dzikir khafif. Semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini, kita semuanya termasuk murid Aba yang selalu bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dimanapun selalu bahagia.
dengan barokah karam guru mursyid. Allah ridha kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.